Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, Classy People dan sahabat SPH? Anda kembali mencermati podcast Semen Padang Hospital bersama saya Edo Prusiano. Dan hari ini kita akan membahas topik yang ini semakin banyak menarik perhatian, khususnya itu bagi para wanita, bagi para ibu-ibu, para anak muda gitu ya. Yaitu dengan istilah ginekologi estetika. Nah, kalau udah ada familiar pasti bakal ngeh ini apa gitu ya. Nah, for information, Classy People dan juga sahabat SPH, ginekologi ini adalah cabang dari kebidanan dan kandungan yang fokus pada fungsi dan penampilan organ intim wanita. Tapi topik ini masih sering dianggap tabu, padahal penting banget untuk kesehatan dan kepercayaan diri bagi seorang perempuan. Tapi untuk lebih detail, saya akan langsung aja bahas bersama narasumber kita yang udah pakar di bidangnya, ada Dr. Bobby Indra Utama SPOG. Selamat sore, dokter. Pagi nggak Pak Edo? Iya. Sama aja tapi ya. Sama. Oke, ini menarik nih dok, yang akan kita bahas. Ini seperti yang saya bilang tadi di awal. Pertama memang ini bahasanya akan cukup tabu gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba untuk bahas. Bisa jadi ini menjadi referensi bagus kan buat wanita, buat ibu, lagi informasinya. Nah dokter, mungkin banyak orang yang mungkin masih asing dengan istilah ginekologi estetika. Mungkin dokter bisa bantu jelasin secara sederhana aja apa itu ginekologi estetika dan kenapa bidang ini penting seperti itu. Ya. Baik Pak Edo. Jadi sebenarnya ginekologi estetika itu cabang dari ilmu kebidanan dan penyakit kandungan, obstetrik dan ginekologi. Nah, di ginekologi itu yang menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan organ genitalia internal dari seorang perempuan. Nah, ginekologi estetika ini itu sebenarnya lebih fokus terhadap masalah penampilan, tapi juga masalah anatomi dan fungsi serta kenyamanan dari seorang perempuan. Jadi masalahnya akan lebih membahas mengenai organ intimnya. Nah, kadang-kadang mungkin seorang perempuan itu yang pasca lahiran atau setelah penuaan itu mengalami ketidaknyamanan di organ intimnya, terutama dalam masalah berhubungan mungkin. Jadi itu akan menimbulkan rasa tidak percaya diri atau tidak nyaman. Itu yang akan kita coba tangani di bidang ginekologi estetika. Ya. Berarti memang fase pasca melahirkan dan mungkin karena perubahan usia juga kali dok ya. Ini juga mempengaruhi penampilan gitu ya dok ya. Iya. Dan kenapa ini begitu penting juga dalam hal istilahnya itu confident bagi seorang wanita dok? Jadi kalau kita lihat tren yang ada sekarang ini dengan perubahan budaya yang mulai terpapar, jadi masalah psikologis seorang perempuan itu masalah psikologis itu juga sebagai masalah utama dalam kesehatan jiwa seorang manusia. Jadi masalah kesehatan bukan hanya membahas masalah fisik, tapi juga masalah kejiwaan, masalah sosial dan lain-lainnya. Nah, untuk masalah kejiwaan ini tentunya kita akan menghubungkan dengan kepercayaan diri seorang perempuan. Nah, sebenarnya dari pengalaman saya banyak sekali permasalahan, terutama di masalah rumah tangga yang terkait dengan masalah ini. Cuman karena budaya kita, perempuan tuh hanya menerima saja dengan apa yang adanya, mereka diam dan kadang-kadang jadi sumber permasalahan bagi seorang perempuan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya angka perceraian di Sumatera Barat cukup tinggi. Nah, hampir sebagian besar disebabkan oleh masalah itu. Oke, berarti ada korelasinya gitu ya. Dan ginekologi dengan rumah tangga kayaknya itu juga cukup vital juga ternyata ya. Iya. Apalagi dengan data yang barusan dokter bilang, angka perceraian di Sumatera Barat pun udah lumayan tinggi juga ternyata gitu kan ya. Tapi pertanyaan, apakah semua wanita ini bisa menjalani perawatan ini secara berkala mungkin atau gimana? Atau mungkin kalau misalnya mereka bisa mendapatkan perawatan ini, apakah harus ada syarat tertentu dulu untuk bisa bertanya? Sebenarnya kita yang tangani kalau ada keluhan saja. Keluhan, kalau nggak ada rasa tidak nyaman pada seorang perempuan, itu baru kita tangani. Jadi kita coba cari dulu akar permasalahannya di mana. Apakah karena memang karena kekuatan otot dasar panggulnya, ataupun karena bentuknya, atau karena fungsinya itu yang terjadi. Setelah itu, setelah kita lakukan edukasi dan ternyata ada keinginan dari perempuan tersebut, baru kita lakukan tindakannya.
bisa dibilang ini juga nggak sih dok, ini juga kayaknya tren juga nih dari kebanyakan kota-kota besar, ternyata mungkin ada demand yang membuat wah ini kayaknya menjadi perhatian serius juga nih bagi kalangan dokter gitu kan, untuk mengambil alih ini untuk lebih difokuskan gitu. Ya, sebenarnya dari Organisasi Obstetrik Ginekologi Indonesia mengambil masalah ini karena makin menjamurnya di kota-kota besar ginekologi estetika tanpa ada arahan yang jelas. Jadi kemudian dari POGI itu mengambil keputusan untuk membentuk suatu tim tersendiri yang menjadi cabang dari bagian uroginekologi rekonstruksi estetika, bisa bagian dari subspesialis obstetrik ginekologi. Nah, mudah-mudahan dengan ini menjadi lebih terarah dan perempuan yang minta pandangan terhadap masalah ini bisa lebih terjamin keselamatannya. Oke, ini dari sisi ini ya berarti dok ya, dari sisi tadi yang kita bahas di awal ya, iya. yang confident-nya masuk gitu kan ya, kepercayaan ini segala macam gitu. Ya, kalau saya lihat di tren kota besar itu selain rasa percaya diri juga rasa kebutuhan atas pengakuan dirinya. Pengakuan diri ya. Iya, mungkin ada yang merasa bagian aginan tidak normal bentuknya, atau mungkin juga bisa karena dia pernah kecelakaan, terus selaput darahnya robek, minta diperbaiki lagi, itu juga jadi permasalahan di kota besar. Oke. Kan ginekologi ini kan penampilan organ intinya gitu dok ya. Bentuknya gitu kan yang terjadi gitu ya, mungkin pas kelahiran tadi, terus juga mungkin karena ada berhubungan gitu. Tapi kalau misalnya makanya tadi dokter bilang banyak demand di kota besar juga karena yang mempengaruhi ini untuk dibahas lebih jauh gitu ya dok ya. Tapi kalau misalnya kan banyak juga nih dokter dan masyarakat berpikir kalau perawatan organ inti ini hanya soal kecantikan. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya terhadap kesehatan dan juga kenyamanan wanita gitu? Ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita perbaiki itu adalah selain estetikanya, penampilannya, itu juga dari anatomi dan fungsi serta kenyamanan dari perempuan tersebut. Jadi kalau perempuan tersebut tidak merasa nyaman dengan kondisi yang tadi pada dia, otomatis kepercayaan dirinya mungkin akan terganggu. Jadi itu akan berdampak terhadap sosial kehidupannya sehari-hari. Nah, kemudian juga terhadap masalah hubungan rumah tangga dengan suaminya, mungkin juga akan jadi suatu permasalahan. Jangan-jangan itu jadi alasan sama bapaknya untuk nikah lagi gitu. Apalagi angka perceraian tinggi gitu ya. Kalau misalnya ingin menjalani perawatan dok ginekologi estetika ini, apa aja sih yang langkah harus dilalui oleh seorang wanita ketika mereka masuk ke dokter? Ya, yang pertama sekali memang perempuan tersebut harus merasakan adanya ketidaknyamanan. Nah, setelah ada, maka dikonsulkan kepada dokter kandungan yang lebih paham mengenai masalah ini. Jadi setelah itu baru kita gali solusinya. Jadi sebenarnya jangan ragu-ragu atau jangan malu untuk bertanya, karena dokter obgyn itu sebenarnya sudah memang menangani masalah-masalah seperti ini. Jadi daripada dipendam aja, kemudian jadi permasalahan, lebih baik diungkapkan dan dicari solusinya. Siapa tahu kita bisa mengasih solusi terhadap masalah tersebut. Soalnya kan masih banyak yang malu gitu kan. Mereka ngerasa ini tabu sekali gitu kan. Segan mungkin ke dokternya gitu. Jadi sebenarnya sih nggak perlu malu atau segan, karena ini suatu hal yang normal alami. Jadi bagaimanapun juga kita pasti akan tua kan. Pasti akan tua, itu pasti akan mengalami perubahan dari organ genitalnya. Atau ibu yang hamil atau melahirkan pasti juga akan mengalami terhadap perubahan organ tadi. Jadi sebenarnya hal yang wajar, nggak perlu kita tabu untuk menanyakannya. Berarti istilahnya kalau mau melakukan perawatan harus ada konsul dulu berarti dok? Ya, konsultasi dulu ya? Jadi kita bisa tahu apakah memang perlu apa enggak gitu. Jadi kadang apalagi dengan budaya ya dok ya, kadang ini juga ada kaitan dengan budaya. Apalagi Sumatera Barat kan, hal yang kayak gitu kan memang nggak terlalu mudah diekspos ya kan. Nah, kalau misalnya prosedur seperti peremajaan vagina atau perbaikan bentuk organ intim itu sebenarnya menyakitkan nggak sih dok? Baik. Dengan teknologi yang ada sekarang ini, bisa dengan penggunaan laser atau radiofrekuensi, itu sebenarnya tidak menyakitkan. Jadi lebih nyaman sebenarnya. Kecuali mungkin ada beberapa hal yang membutuhkan tindakan pembedahan, tapi kita akan memberikan obat-obat untuk menghilangkan sakitnya. Oh, berarti untuk perawatan itu tergantung keluhannya bagaimana nanti ya, datang dari pasiennya gitu. Kalau keluhannya mungkin hanya ya mungkin karena masalah pasca melahirkan, mungkin ada solusinya ya seperti
operasi kecil lah gitu dok. Ya sebenarnya kalau pasca lahiran, kalau kira-kira cukup dengan latihan ototnya sudah bisa dikerjakan. Oh iya. Nggak perlu tindakan operasi. Oh, berarti kalau udah nyampe ke dokter misalnya, kadang solusi itu nggak harus langsung ke meja operasi gitu ya? Iya, nggak harus operasi. Nanti dibaca dulu, bisa diketahui dulu. Ya kita analisa dulu di mana permasalahannya. Oke. Berarti kalau untuk di Kota Padang sendiri itu gimana dok? Angka yang mungkin konsul untuk ini ke dokter itu gimana? Atau masalah ini gimana? Sebenarnya sih kalau untuk konsul masalah ini, kalau dibilang banyak nggak terlalu banyak. Cuman ada dan lebih dari sekitar mungkin 10%. Cuman ya kadang-kadang mereka tidak berani membicarakan secara langsung dan kemudian minta dirahasiakan gitu. Oh, tapi nemu nggak sih? Berarti nemu dong ya pasien datang dan dia mengeluh tapi dia juga malu mengungkapkan. Oh, banyak sih. Itu gimana cara dokter agar mereka mau bercerita? Kan kadang dokter butuh informasi jelas kan, bagaimana keluhannya gitu kan ya. Jadi sebenarnya kebanyakan pasien sendiri yang mengeluh keluhannya seperti ini, baru kemudian kita gali. Nah, memang kadang-kadang ada rasa malu pada seorang pasien tersebut, tapi kita harus meyakinkan kalau kita ini adalah sebagai temannya, konsultannya untuk membicarakan masalah tadi, mencari solusinya. Oh, berarti mau nggak mau harus mau berdiskusi lah gitu ya? Iya, karena ini masalah mungkin agak sedikit tabu di sini, jadi memang agak sedikit lama kita berdiskusinya. Oh, okay. Tapi so far mereka cukup puas ya ketika misalnya konsultasi dengan dokter, apalagi khususnya di Semen Padang Hospital. Oh iya, cukup puas ya. Rata-rata bisa keberhasilannya. Mungkin ada contohnya yang tidak bisa berhubungan ya. Dari kemarin yang baru beberapa hari yang lalu tidak bisa berhubungan, kemudian kita lakukan terapi, alhamdulillah sudah bisa ini berhubungan ya. Sebenarnya karena psikisnya ini. Oh gitu. Oke. Kalau misalnya trennya sendiri gimana dok di Sumatera Barat? Ini kita ngambil general dulu. Untuk Sumatera Barat gimana tren yang tentang ginekologi ini dok? Iya, maksudnya tren yang ada di Sumatera Barat kan kalau Kota Padang kan cukup lah ya, cukup. Oh iya. Tren Sumatera Barat sebenarnya untuk pasien sendiri bukan cuma dari Kota Padang, juga banyak yang dari luar kota. Daerah ada ya? Dari daerah. Oh, oke. Tapi rata-rata keluhan mereka sama. Mereka nggak confident atau masalah bentuk atau gimana gitu? Iya, ada yang merasa nggak confident, ada yang merasa nyeri, ada yang merasa nggak nyaman gitu. Oke. Misalnya ginekologi ini bisa ada faktor komorbid nggak? Misalnya bawaan, mungkin dia ada penyakit lainnya gitu, jadi itu juga berpengaruh ke penampilannya? Ada ya. Misalnya kalau dia jalan lahirnya mungkin kecil, atau dia sama sekali nggak punya jalan lahirnya, itu juga termasuk yang kita perbaiki. Oke. Nah kalau misalnya kita ngomong di SPA lagi nih dokter ya, karena kan di SPA juga mengambil untuk konsultasi ginekologi dokter ya. Untuk SPA sendiri layanan apa aja nih dok yang udah tersedia untuk mendukung kesehatan dan juga kenyamanan organ intim wanita? Kalau untuk tindakan operatif sebenarnya sudah sebagian besar sudah bisa dikerjakan di SPH. Tetapi mungkin tindakan non operatif seperti laser ataupun radiofrekuensi itu insya Allah sebentar lagi dilengkapi oleh SPH. Oke. Itu mahal nggak sih dok perawatan? Kalau menurut saya sih nggak mahal. Tapi tergantung sih mas. Ini cover untuk BPJS juga mas? Kalau BPJS nggak di cover. Oh nggak bisa. Karena dia estetika. Oh gitu ya, lebih beda lah gitu ya. Lebih beda lagi. Oke. Kalau mungkin dokter ada pandangan gimana? Ini ada pengaruh ke hidup juga nggak sih dok? Kan kita belum nih. Apakah ada pengaruh dari hidupnya atau pola makan mungkin bisa mempengaruhi ginekologi estetika ini dok? Kalau pola makan ya kebanyakan mungkin dari kalau obesitas saja ya. Ya kalau untuk yang gaya hidup lifestyle sih nggak pengaruh. Mungkin jangannya buat suami istri mungkin bagaimana untuk bisa ini mungkin lebih ke istrinya gitu dok. Ya sebenarnya yang kadang-kadang bukan cuma istrinya ngeluh, suaminya juga ngeluh gitu. Jadi mungkin pada suami istri yang merasakan ada keluhan yang membuat tidak nyaman, itu mungkin bisa dikonsultasikan dulu. Ini kita carikan solusi dari ini kalau red nyaman gak nyaman ini kayak gimana ya? Red nyamannya sebenarnya kan sangat bias sekali ya. Itu tergantung dari gimana yang didapatkan oleh suami atau istri tadi.
Oke, itu dia. Itu mungkin salah satu yang bahasan yang hanya internal banget ya Iya. antara si dokter dan pasiennya gitu ya. Iya. Oke, karena kan ini berhubungan dengan penampilan estetika tadi dokter. Oke, mungkin terakhir dok, ada pesan mungkin dokter untuk para perempuan di luar sana yang mungkin juga lagi dia ngerasa nggak nyaman dengan kondisi tubuhnya, tapi belum tahu harus mulai dari mana untuk mendapatkan bantuan yang tepat. Oke. Jadi untuk para perempuan yang mungkin merasa nggak nyaman, jangan malu atau ragu untuk berkonsultasi dengan dokter Anda. Karena ini adalah satu hal yang wajar. Masalah penuaan, kehamilan, dokteran adalah suatu hal yang akan terjadi pada seorang perempuan. Jadi kalau ada masalah, jangan disimpan, konsultasikan. Mudah-mudahan kita bisa mencari solusi untuk menambah menghilangkan rasa ketidaknyamanannya, serta meningkatkan percaya diri dari seorang perempuan tadi. Oke, dan poinnya juga di SPH juga available ya dok ya? Available. Available banget, dan waktunya mungkin ada kapan gitu yang bisa pengen konsultasi gitu dok? Iya, di SPH sendiri kan ada 4 orang objin, jadi bisa dikonsultasikan ke Oke, mungkin datang aja lah gitu ya. Iya. Tanya ke informasinya. Pokoknya SPH ada untuk pelayanan gitu ya dok. Iya. Baik dokter Bobby, terima kasih banyak atas waktunya untuk Apa itu? obrolan singkat kita kali ini tentang ginekologi estetika. Semoga ini insight-nya sangat dirasakan ya, informasi juga kepada masyarakat luas. Luar biasa penjelasan dari dokter Bobby membuat kita sadar kalau merawat organ intim itu bukanlah hal yang tabu ya dok ya, tapi justru bagian dari menjaga kesehatan dan kualitas hidup perempuan. Terima kasih banyak dokter Bobby atas waktunya dan edukasinya hari ini. Semoga makin banyak perempuan yang terbuka dan berani untuk peduli terhadap dirinya sendiri, termasuk dalam hal kesehatan reproduksi dan kenyamanan pribadi. Saya Edo Prisciano dan juga Dr. Bobby pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And then see you.